Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bade Vlog TC. Oke, kali ini saya kedapatan motor RX King ya, Raja. Di motor ini tuh engkolannya nggak mau nyangkut, tapi balik ya, nggak mau nyangkut tapi balik. Nah ini kadang nyangkut kadang nggak, tapi lebih seringnya nggak. Nah nggak mau, tapi balik. Berarti kemungkinan per normal nggak lepas. Kemungkinan gigi ya, gigi nanas, gigi starternya itu nggak mau naik turun. Harusnya ketika di engkol gini giginya itu naik set gini, terus nyangkut gigi starter penghubung baru ke kampas kopling. Nah ini nyangkut, nah ini nggak pelan gini kayak nyangkut, tapi dikencengin malah nggak. Ini kayak nyangkut, cuman sering nggaknya. Harusnya ya nyangkut terus ya kan, kayak gini loh. Nah kayak gini, mau pelan mau kenceng mau kayak apa ya harus nyangkut terus. Nah sedangkan ini nggak nyangkut. Tahu sendiri kan, pengguna RX King biasanya kalau ngengkol kan ya agak sedikit kasar lah. Nah itu kan, ngengkolnya kan kayak gitu. Oke, kita langsung buka aja biar tahu kira-kira apanya. Nah untuk RX King sendiri itu sebenarnya paling simple. Karena apa? Karena dia untuk pembongkaran bagian sini nggak usah bongkar knalpot, nggak usah bongkar post-tab, itu bisa ya. Ini karetnya kita tarik aja, cuman kita bongkar ini engkolan dan buka ini cover full pump, pompa oli samping. Nah di dalamnya ini ada bautnya lagi, itu aja. Untuk standar RX King kalau zaman dulu sih sebenarnya harusnya pakai obeng ketok, cuman untuk anak-anak sekarang rata-rata udah diganti kunci L atau yang model pakai T8 kayak gini. Kalau masih Orion itu biasanya ya obeng ketok gitu. Oke gitu ya. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya bongkar ya, gambarnya nggak terlalu jelas. Nah ternyata ini ada yang lepas ini. Nah kita buka. Oke, ininya lepas, makanya dia nggak mau. Waduh, wis kayak ini melihat. Nah melihat kayak gini. Selalu masalah RX King itu di sini selalu. Nah biasanya paling umum itu selain ini yang masalah itu di sini. Nah itu kelihatan apa enggak? Nah ini udah kemakan, ini udah kemakan aluminium yang di sininya ini. Nah ini udah kemakan, itu sering. Nah, terus sama yang platnya ini selalu jepat. Kenapa bisa jepat? Nah biasanya ini kan posisinya kan kayak gini. Nah ini kan udah diganjel ya, udah diganjel. Ketika diengkol ini kan nahan ya, ketika diengkol gini, des ini kan keluar. Ini kan posisinya mentok ke belakang ya gearnya ini. Nah gini, terus gear ini itu ditahan ini, jadi ada ini terhubung ke bagian sini. Jadi intinya ketika ini diengkol, gear ini akan maju set ya, diengkol ke belakang gini dia akan maju terus terhubung ke gear ini. Nah gear ini nantinya yang dihubungkan ke bagian ini, ke sini terus ke piston bergerak. Nah jadi ketika ini diengkol gini ya kan, diengkol, tujuan ini itu supaya ini tuh gear ini tetap dikontrol oleh ini. Jadi walaupun gear ini maju mundur, si ini itu tetap nyangkut di bagian coakan ini ya, biasanya kayak gitu. Nah kalau ini lepas atau bengkok kayak gini, otomatis ini kan lepas gear ini. Makanya tadi kok kadang nyangkut kadang enggak. Nah itu bukan karena ditahan ini, tapi kadang nyangkut kadang enggak karena posisi kebetulan gearnya ini turun ke sini set gitu ya, jadi nyangkut. Kalau posisi enggak turun, pas misal diengkol dia kok malah maju ke sini, ya enggak nyangkut. Diengkol kalau posisi maju kayak diengkol kayak apapun dia enggak bakalan nyangkut. Tapi kalau posisi dia turun gini, nah dia akan nyangkut. Nah tujuan ini kan kayak gitu.
tujuan ini, menahan ini. Jadi supaya diengkol gini, ini maju, tapi setelah diengkol dia kembali ke belakang lagi. Nah, fungsinya ini. Jadi buat teman-teman kalau ganti ini ya, ganti ini, jangan sekali-kali beli yang KW ya. Jangan sekali-kali beli yang KW. Banyak yang di toko-toko online itu katanya ori, tapi ternyata barangnya itu enggak ori. Nah, itu ujung-ujungnya kayak gini. Melewat kayak gini. Harusnya dia itu keras sekali. Dan dia nyengkram di sini. Kalau dilas gimana Mas? Nggak boleh. Ini kalau dilas nanti misal ini sama ini dilas, ya dia memang bisa maju mundur, ya kan? Tapi posisi dia itu di situ aja. Sedangkan posisi ini itu harus ada pergerakan, harus bisa muter gitu loh. Nah, barangkali terjadi selip atau apa, ini bisa muter. Kalau nggak gitu, kalau misal ini sama ini dilas langsung paten, terjadi selip, ini dengan gear ini bisa rompal. Harus fleksibel, bisa muter tapi nggak bisa lepas. Itu tujuannya. Oke. Jadi nanti harus diganti ini. Nah, mengenai ganjalan-ganjalan yang sudah ada nanti kita sesuaikan. Nah, ini diganjal supaya mungkin nggak terlalu jauh keluarnya. Kalau dia terlalu jauh keluarnya gini, ya kan? Kemungkinan nih ya, ini prediksi saya. Kemungkinan si ini yang ada di sini ini udah terjadi keausan. Makanya diganjal tebel gini, harusnya cukup ring aja. Nah, kalau ini nggak diganjal seperti ini, ya masa ini prediksiku ya, kalau nggak diganjal seperti ini. Jadi ini keluarnya itu jauh, saya sampai mentok ke sini. Kita contohin aja ya, tak lepas ini. Nah, kalau ini kan ada ring, ada ini. Nah, kemungkinan ini ya, di kayak gini. Normalnya biasa masalah racking itu seperti itu. Nah, jadi kalau ini cuman ngandelin ring, ini kan keluarnya jauh, set sampai mentok sini. Nah, kemungkinan nih kalau yang sini aus ini, jadi kalau dia terlalu jauh naiknya ke sini, nyangkutnya sini semakin banyak, semakin bagus. Tapi si kawat ini ya, ini kan dia nempel di bagian dalam sini ya, dia nempel di sini. Nah, ini dia lepas dari jalur sini, dari cowakan ini. Jadi karena dia keluarnya jauh, seret akhirnya lepas, nanti nggak nyangkut lagi, dia lepas. Makanya diganjel, dibikin sedikit gini supaya gear ini tetap nyangkut sini dan kawat ini bagian dalam ini tetap nyangkut di bagian crankcase-nya sini. Itu tujuan biasanya diganjel. Nah, oke ya, jadi bisa dipahami. Masalah ganjel bebas, pakai ring karet kayak gini ya boleh, pakai ring lagi juga boleh, misal atau pecahan bearing atau apa. Nah, di sini yang penting masuk ke sini, dia yang penting masuk ke gear sini. Nah, yang penting ukurannya itu masuk sini, dan itu harus disesuaikan, jangan terlalu tipis juga jangan terlalu tebal, disesuaikan. Intinya dia keluar sini tetap nyangkut di sini ya, nyangkut di gear, tapi kawatnya tadi, kawat ininya itu dia nggak lepas dari sana. Oke gitu ya. Ini saya akan coba ganti kawatnya. Oke Kang Bro, ini kawatnya. Ternyata ada yang punya itu punya serpan, nggak tahu ini ori atau enggak, saya nggak tahu. Intinya kita karena mereka yang punya itu punya serpan kawat, kita coba pasang. Nah, dia itu posisinya seperti ini, tapi ini sebenarnya udah nggak presisi nih, karena di bagian sini dia terasa ngembang. Nah, sama bagian sini ya kan, terasa ngembang. Harusnya nggak boleh, ini rawan sekali lepas kalau kayak gini. Nah, ini kalau yang ori itu dia itu muternya pas di sini, terus ininya panjang, jadi nggak mudah lepas. Kita coba ya, reka adegan. Jadi gini, ini kan masangnya kan ini masuk ke sini, cowakan yang satu, terus di sini ini untuk sangkutan ini. Nah, kan kayak gini. Nah, kalau ringnya di sini misal ya, ini tanpa ring tadi ya, ini kan diengkol kan gini dia, diengkol ya.
dia maju. Ini kan pasti maju ya. Nah, maju ke depan sini. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini posisi seperti ini ya. Jadi ini kalau posisi ini maju mentok ini sama coakan itu nyangkutnya cuma sedikit aja di ujung sini nyangkutnya. Ini memang rawan sekali lepas, nyangkutnya dikit di sini. Nah, memang itu bener kalau di ring, jadi dia nanti mentok di sini ya kan, dan dia nyangkutnya masih lumayan banyak, enggak rawan lepas. Oke, sip. Cuman ini loh, ini udah sebenarnya enggak bagus, tapi apalah daya, kita coba aja lah, mudah-mudahan enggak awet. Nah, masalah pemasangan ini jauh pun kayak gini nggak apa-apa. Nah, ini tujuannya kenapa ini nggak boleh dilas. Nah, ini kalau kita pasang kan ini kan terlalu jauh di bawah sini. Nah, nanti kalau dicoba ngengkol, nah ini akan geser ke posisinya gini. Nah, menyesuaikan sendiri. Makanya nggak boleh dilas. Itu. Oke Kang Bro, lanjut di air racking ini ya. Nah, ini jadi masangnya kayak gini ya. Masangnya. Ini nyangkut di bagian sana ya, di bagian yang ini tadi malam kayak gambarnya kurang sip, jadi saya ulangi lagi. Nyangkut di sini, terus yang ini itu nyangkut di dalam sini. Nah, settingan pemasangan pernya itu ya kayak gini. Nah, di asnya ini kan ada dua lubang tembus kayak gini. Nah, itu gunakan lubang yang ini di dekat sini, jaraknya dekat dengan tonjolan ini. Jangan yang di sini, nanti terlalu lembek ya. Kalau di sini terlalu lembek, baliknya pelan, nggak kuat ya. Jadi yang sebelah sini. Nah, ini trik buat teman-teman kalau mau misal ininya sering lepas terus ya, engkolannya sering ngelos, sering lepas. Nah, bisa digunakan trik penggunaan ring seperti ini. Oke. Karena kadang itu lepasnya ring ini, nah kayak yang kasusnya motor ini kan lepasnya ring kayak gini, itu biasanya kadang itu dia memang terlalu keluar terus lepas gitu. Tapi kalau udah dikasih ring masih lepas, berarti kemungkinan besar memang penyakit di ininya. Oke. Terus kita pasang gini, settingannya itu kayak gini sebelum dipasang ya. Nah, jadi kayak gini. Terus bushingnya kita pasang, coakannya ini paskan di sana ya, di as yang ada lubangnya tadi. Geser-geser sini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini pas, ini untuk mengunci supaya per itu nggak lepas. Nah, jadi settingannya seperti ini kurang lebih. Kalau kita perhatikan dari sini tuh, ini terus per engkol, terus kawat ini, kawat penahannya. Jadi kayak gini. Settingannya kurang lebih seperti ini. Nah, ini tinggal dipasang. Kalau ini terlalu ke sini gimana Mas? Ya nggak apa-apa. Patokan yang dimasukkan ini. Soal masalah ini dia walaupun gantung di bawah nggak masalah. Nanti ketika diengkol ini akan menyesuaikan lagi. Jadi patokannya itu ini ya, ketika dipasang itu patokan. Walaupun ini di sini nggak apa-apa, patokannya tetap ini. Oke. Nggak harus pas gitu nggak. Nah, kayak gini ya kurang lebihnya. Oke, sekarang saya tarik pernya untuk dimasukkan ke bagian lubang yang sini. Nah, lubang di sini ya, ditarik menggunakan tang atau pakai tangan juga bisa. Ada beberapa per itu yang enggak terlalu keras, jadi pas narik ya Kang Bro, jadi pas narik tangan yang kanan kan narik muter ya, tangan yang kiri itu nahan ini atau nahan pernya atau nahan inilah supaya enggak lepas atau enggak geser yang di bagian dalam noknya coakan itu enggak geser.
Tak geser dulu kameranya karena lumayan mengganggu nih kameranya ya. Jadi saya posisikan seperti ini. Nah ini ditahan, ini diputer. Kalau kayak gini kan mentok, ditarik ke sini nggak apa-apa. Tarik ke sini, ke belakang sini nggak apa-apa ya. Intinya tangan yang kiri itu nahan supaya per engkol ini nggak lepas ya, per ini. Keras. Kalau ini dicabut pemasangan lebih mudah Kang Bro, tapi resiko lepas agak mudah juga kalau misalnya dicabut ya. Tak contohin kalau ininya jangan dipasang dulu ya. Nah per ini bisa ditarik ke sini. Nah tapi di sini gampang keluar untuk per per engkolnya, rawan keluar lubang. Kok cepetan? Cepat. Nah ini masuk ya. Yang sini masuk, yang di sini masih di dalam lubang, masih aman. Ini kalau metode seperti ini. Kalau dipasang dulu plastiknya juga bisa, tapi biasanya kalau saya itu satu step berhenti dinyatakan, biasanya nyangkut di gigi ini. Nah nanti saya ambil lagi dari bawah. Oke, kita bisa coba engkolnya dulu, gak usah dipasang dulu ya, kayak gini aja. Nah engkolnya balik normal ya. Kalau udah seperti ini kita bisa lakukan pemasangan. Oke Kang Bro, ini setelah saya pasang ya. Nah ini engkolannya, saya akan coba engkol-engkol. Oke, udah aman ya, di engkol-engkol udah nggak lepas-lepas. Dan pastikan ini Kang Bro, asnya ini ya, asnya ini itu jangan sampai gerak ke depan belakang. Ini asnya ini jangan sampai maju mundur. Nah kalau maju mundur itu juga rawan lepas, itu harus di ring plastiknya tadi, jangan sampai maju mundur. Oke, ini nggak saya tutup dulu karena saya mau nyeting oli sampingnya. Karena ini lama nggak pakai oli samping, suruh nyetel juga. Gitu aja dulu, semoga video bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.